Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwati, sahabat Quran Ibnu Mas'ud, Pusat Pelem Putih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pada sore hari ini kita bisa kembali bertemu dalam agenda rutin kita, yaitu kajian wali santri sahabat Quran Ibnu Mas'ud, yang alhamdulillah pertemuan kita di sore hari ini adalah pertemuan yang yang kelima, dan insya Allah setelah kajian nanti selesai akan kita sambung dengan pembagian penerimaan rapot hasil belajar dari putra putri Bapak Ibu sekalian. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita masih bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga serta sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah hingga hari kiamat. Baik Bapak Ibu dan adik-adik rahimani wa rahimakumullah, kajian kita insya Allah nanti hanya sekitar 30 menit. Berapa adik-adik? Hanya 30 menit, hanya setengah jam ya. Maka selama 30 menit adik-adik ya berusaha tenang, duduk yang rapi, duduk yang bagus, menyimak kajian pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, tema kita di sore hari ini apa Bu? Keluarga dermawan, keluarga pilihan. Keluarga dermawan Bapak Ibu adalah keluarga yang senang, yang sering berderma. Apa Pak dermawan? Suka berbagi, punya rizki lebih, berbagi dengan yang lain, punya kenikmatan dibagi untuk yang lain, punya makanan berbagi, punya rizki berbagi, suka infak, suka sedekah. Keluarga yang suka dermawan, bapaknya dermawan, ibunya dermawan, anaknya pun juga dermawan, ini keluarga pilihan Bapak Ibu ya. Kenapa keluarga yang dermawan itu keluarga pilihan? Bahkan pilihannya Bapak Ibu bukan hanya terpilih di dunia, tetapi keluarga dermawan itu keluarga pilihan juga di akhirat. Kok bisa seperti itu Ustadz? Iya Bu. Yang pertama Bu,
Kenapa keluarga dermawan itu keluarga pilihan? Karena keluarga yang dermawan suka infak, suka sedekah, suka berbagi. Ini adalah sifatnya ahli surga. Nah, adik-adik, orang yang suka infak, sedekah, dermawan, suka berbagi, ini sifatnya ahli surga. Bahkan Allah menyiapkan pintu khusus untuk masuk ke dalam surga orang-orang yang suka infak, suka sedekah. Jadi kalau kita di dunia itu sering sekali berderma, sering berbagi, sering infak, sering sedekah, ada pintu khusus, Bu, masuk ke dalam surga. Pintu apa, Bu? Pintu surga itu, adik-adik, ada berapa pintu surga? Berapa pintu surga? 6. Ada berapa lagi pintu surga? 1. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, abwabul jannati samaniyatun. Nah, pintu-pintu surga ada samaniyatun. Berapa, Dik? Samaniyah 8. Nah, pintu surga ada 8. Apa saja pintu surganya? Monggo Bapak Ibu, adik-adik ditirukan. Faman kana min ahli sholati du'iya min babis sholati. Rasulullah bersabda, barang siapa yang termasuk ahli sholat. Apa di ahli sholat itu? Setiap hari mengerjakan sholat. Sholat apa? Sholat wajib, sholat 5 waktu dikerjakan. Adik-adik hari ini sholat belum? Nah, sudah. Tadi sudah sholat asar juga berjamaah. Barang siapa yang termasuk dari ahli sholat, kata Rasulullah, du'iya min babis sholat, dia akan dipanggil masuk ke dalam surga melalui pintu sholat. Ada pintu, Bu, namanya pintu sholat. Masuk ke dalam pintu ini orang-orang yang rajin sholat. Mau adik-adik masuk surga lewat pintu ini? Mau. Kalau mau harus rajin sholat. Baik, monggo ditirukan lagi. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Barang siapa yang ia ahli sedekah. Apa, Bu, ahli sedekah? Dia gemar sedekah, infak, sering berbagi kepada yang lain. Dermawan, Bu, ini. Du'iya min babis sedekah, maka dia akan dipanggil masuk ke dalam surga dari pintu sedekah. Nah, maka Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rajin-rajin, gemar-gemar sedekah. Punya makanan, berbagi enggak, Dik? Berbagi. Ya. Uang jajannya lebih, temennya ditraktir. Nah, ya, ini sifatnya ahli surga. Bahkan pintunya khusus untuk orang-orang yang gemar sedekah, orang-orang yang dermawan. Ini yang pertama.
Jadi kenapa keluarga dermawan, keluarga pilihan, dia terpilih masuk surga melalui pintu sedekah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa keluarga yang dermawan itu keluarga pilihan? Karena keluarga dermawan meneladani akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, usah ulangi. Kenapa keluarga dermawan itu keluarga pilihan? Karena keluarga dermawan berarti ia meneladani akhlak dan sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita dermawan enggak, adik-adik? Dermawan. Nabi kita itu seorang nabi sering berbagi, sering memberi. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaya atau miskin? Bu ibu, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kaya enggak bu? Adik-adik, Nabi kita kaya enggak? Kalau kita melihat kepada hadis-hadis, Rasulullah itu hidupnya sederhana sekali. Bahkan kalau dilihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidupnya di bawah sederhana, bu. Di bawah sederhana itu kaya atau miskin, bu? Berarti miskin. Kok bisa seperti itu, Ustadz? Iya. Aisyah, istrinya Nabi, bu. Ia menceritakan lamma tuwfiyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi wafat, meninggal. Ma taraka syai'an, Nabi tidak meninggalkan sesuatu, illa kecuali apa? Syatrun min syair, kecuali hanya sedikit dari gandum. Ya, saat itu gandum itu termasuk makanan pokok. Kecuali sedikit gandum yang disimpan di salah satu almariku. Ketika dimakan habis gandum. Meskipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam miskin, bahkan bu, ya mungkin kita pernah dengar Rasulullah itu saking laparnya pernah mengganjal perutnya dengan apa bu? Dengan batu. Dalam riwayat disebutkan 2 batu. Rasulullah saking tidak punya makanan, Rasulullah saking laparnya sampai perutnya diganjel dengan batu. 2 batu ditaruh perut, ditali, bu. Gunanya apa bu ini? Gunanya biar batunya itu neken lambungnya, kemudian rasa laparnya hilang. Ditali sing kenceng biarlah rasa lapar hilang. Kita pernah seperti ini enggak bu? Selapar-laparnya kita, selapar-laparnya anak kita, pernah enggak ibu-ibu ganjel perutnya dengan batu? Belum. Ganjel roti Ustaz. Ganjel bakso mie ayam. Rasulullah sampai diganjel dengan batu. Meskipun keadaan Rasulullah miskin, kadang sering lapar, Rasulullah itu orang dermawan sekali. Siapapun yang datang minta kepada Rasulullah dan Rasulullah punya harta, dibagi. Maka banyak hadis, banyak riwayat menjelaskan tentang hal ini.
Di antaranya sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Monggo ibu-ibu, adik-adik ditirukan. Anna nasan minal ansari sa'alu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Iya, bahwasanya beberapa orang dari kaum Ansor. Ayo adik-adik, kaum Ansor itu asalnya dari mana? Orang dari Ansor. Ansor ini kaum orang dari mana? Hah? Masya Allah. Nah, kaum Ansor itu kaum mereka berasal dari kota Madinah. Dari kota Madinah. Orang-orang Ansor datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fasa'alu Rasulullah. Mereka minta harta, minta sesuatu dari Rasulullah. Fa'atohum. Rasulullah memberi mereka, kasih. Ya. Ternyata setelah dikasih apa? Summa sa'aluhu fa'atohum. Orang-orang ini minta lagi kepada Rasulullah. Rasulullah memberi, Bu. Minta sekali dikasih, minta lagi yang kedua dikasih, hatta nafida ma indahu, sampai yang dimiliki Rasulullah habis. Sampai habis, Bu. Ya. Apa kata Rasulullah? Ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum. Seandainya aku itu punya kebaikan, punya harta, aku tidak akan simpen dari kalian, mesti tak bagi. Tapi ternyata apa, Bu? Sudah habis, tidak ada yang dibagi lagi. Setiap datang minta, Rasulullah kasih. Kalau kita gimana, Bu? Kalau ada tetangga, ada teman minta kepada kita, dikasih enggak, Bu? Kasih. Pagi-pagi tetangga datang minta sarapan. Ya tolong, Bu, aku dikasih sarapan. Atau kadang apa? Masak nopo, Mbok De? Ya, Mbok saya dikasih. Akhirnya kasih enggak, Bu? Kasih. Ternyata siang hari datang lagi, Bu. Mbok De masak nopo? Mbok saya dibagi. Dikasih enggak, Bu? Kasih. Ternyata malam datang lagi. Minta makanan, minta minuman, dikasih enggak, Bu? Dikasih. Tapi kadang hati kita sudah kerasa apa, Bu? Kerasa anyel. Iki kok berwirawiri minta makanan terus. Dikasih, tapi dalam hati mengeluh. Iki apa ora masak ning omah, kok gur njawo pangan terus. Nah, besoknya ternyata pagi-pagi dodok-dodok lagi. Wah, ini pengen minta dikasih enggak, Bu? Kadang kita malah enggak dibuka. Ojo dibuka. Rasulullah enggak seperti itu. Rasulullah orang yang dermawan sekali. Setiap orang yang datang dikasih, bahkan sampai yang dimiliki Rasulullah habis. Dalam hadis yang lain disebutkan kisah oleh seorang sahabat, yaitu Anas bin Malik. Ayo adik-adik ditirukan. Masu'ilah Rasulullahi
sallallahu alaihi wasallam syai'an illa a'tahu. Nah, ini pembantunya Nabi, Bu, namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik dia menceritakan Nabi dimintai sesuatu, tidaklah Nabi dimintai sesuatu illa a'tahu, kecuali Nabi mesti ngasih. Bahkan ada kisah di sini, apa? Faja'ahu rajulun, suatu ketika ada seorang laki-laki datang, minta kepada Rasulullah, fa'atahu ghonaman, maka oleh Rasulullah dikasih ghanam. Apa adik-adik ghanamun? Belajar bahasa Arab belum? Ghanamun apa Bu ghanam itu? Ghanamun itu kambing. Minta kepada Rasulullah, ternyata saat itu Rasulullah punya kambing. Bahkan kambingnya Rasulullah saat itu bagaimana? Enggak sedikit, Bu, lumayan. Rasulullah memberinya kambing baina jabalain, yang ada di antara dua gunung. Ini gunung, ini gunung, di tengah-tengahnya ada kambing-kambing. Rasulullah kasihkan kambingnya. Orang ini senang enggak, Bu? Senang dikasih kambing. Jangankan sahabat tersebut, Bu, kita pun dikasih kambing seneng. Jangankan kambing utuh kepala sampai ekor, Bu. Kadang kita di hari raya Idul Kurban dapat daging kambing sekilo, seneng enggak, Bu? Wah, seneng, di sate ini nanti. Apalagi ini kambingnya betulan utuh, Masya Allah. Maka orang ini balik ke kaumnya, kemudian dia mengatakan, ya kaum, wahai kaumku, aslimu, masuk Islamlah kalian, suruh masuk Islam. Kenapa? Fa inna Muhammadan, karena sesungguhnya Muhammad yu'ti ata'an, Muhammad itu ketika memberi sesuatu la yakhshal faqah, dia tidak takut miskin. Beda kalau kita tadi minta sekali kasih, dua kali kasih, tiga kali kita sudah gerundel di hati, minta terus. Tapi kalau Rasulullah setiap memberi tidak takut miskin. Nah ini, Bu. Maka keluarga idaman adalah keluarga pilihan. Kenapa? Karena keluarga ini dia meneladani, mencontoh sifat akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kedua, Bu. Yang pertama apa, Bu, tadi? Keluarga idaman, keluarga pilihan. Kenapa? Karena keluarga idaman, dermawan, ini sifatnya ahli surga. Bahkan ada pintu khusus untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua, kenapa keluarga dermawan? Ini keluarga pilihan karena mereka meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keberapa, Bu, sekarang? Yang ketiga. Kenapa keluarga dermawan adalah keluarga pilihan? Karena keluarga dermawan meneladani para sahabat Rasulullah. Ternyata Nabi dermawan, para sahabat juga dermawan. Dan sahabat Nabi, mereka generasi terbaik. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada sahabat yang lain.
mereka adalah orang-orang dermawan. Ya, kisahnya bagaimana Ustaz? Banyak sahabat itu dermawan sekali. Di antaranya adalah sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang paling kaya di kota Madinah. Siapa, Bu? Di kota Madinah itu ada orang-orang kaya, ada yang paling kaya, Bu. Ya, namanya ya sahabat tersebut adalah Sa'ad ibnu Ar-Rabi'. Ada sahabat namanya Sa'ad ibnu Ar-Rabi'. Ini sahabat paling kaya di kota Madinah. Dan ternyata Sa'ad bin Rabi' ini dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Rabi' itu dari Madinah, Abdurrahman bin Auf ini dari luar Madinah, miskin, Bu, ketika sampai di kota Madinah. Maka Sa'ad bin Rabi' yang kaya, dia menawari Abdurrahman bin Auf. Ditawari apa, Bu? Yang pertama ditawari harta, Bu. Sa'ad bin Rabi' ia mengatakan, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, aku punya harta banyak. In syi'ta, kalau kamu mau wahai Abdurrahman, hartaku itu tak bagi dua, setengah untukku, setengah untukmu, ambil semua. Ini orang dermawan enggak, Bu? Dermawan, ya, lumo banget. Kalau mungkin ibu-ibu punya harta, ibu-ibu punya tabungan pinten juta, Bu? Punya tabungan 20 juta. Ya, sama temannya apa? Aku punya 20 juta, tak bagi dua, 10 juta tak pakai, 10 juta tak kasihkan kamu. Mau nggak, Bu? Mau. Kasih gratis. Iya. Kemudian apa? Bisa jadi aku punya sawah 2 patok. 1 patok tak garap, 1 patok wis PN garapen. Iya, terserah, mau dijual juga boleh. Terima enggak, Bu? Terima. Apalagi aku di rumah punya 2 mobil, yang 1 Fortuner, yang 1 Pajero. Kowe milih salah siji, tak kasih. Pilih apa, Bu? Pilih salah satu. Bahkan dermawannya siapa? Sa'ad bin Rabi' disebutkan dalam riwayat, ia mengatakan, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, indi zaujatani, aku punya 2 istri. Fandur, lihatlah salah satu dari istriku, kalau kamu mau tak ceraikan, kamu nikahi. Sampai istrinya saja suruh ngambil. Ya. Tetapi Abdurrahman bin Auf beda, Bu, ternyata dengan kita. Kalau tadi kita ditawari sawah, ambil, ditawari uang, ambil, ditawari mobil, ambil, bahkan kita minta tambah, napa meneh sing ajeng dibagi. Adapun Abdurrahman ditawari harta, ditawari istri, Abdurrahman mengatakan, "La, enggak." Ya. Abdurrahman bin Auf dia mengucapkan, bertanya, ucapan ini terkenal, Pak. Abdurrahman bin Auf dia mengatakan, "Dullani ala suq." Sudah, aku enggak butuh itu semua.
tunjukkan saja kepadaku di mana pasar. Minta ditunjukkan pasarnya di mana. Kenapa, Bu? Karena Abdurrahman bin Auf ini seorang yang pintar sekali, mahir sekali bisnis, suka dagang. Maka Abdurrahman bin Auf masuk pasar, Pak. Mulai bisnis, mulai jualan, dan cara jualan, cara bisnisnya Abdurrahman bin Auf ini sekarang ditiru, Pak, oleh para pengusaha sekarang. Ya, singkat cerita, beberapa hari Abdurrahman di pasar ternyata punya harta yang banyak sekali hasil dari jualan. Maka di sini Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, ternyata para sahabat pun mereka orang-orang yang sangat dermawan, sangat lomo, Pak. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keluarga kita pun harus kita jadikan keluarga dermawan. Gimana caranya, Ustadz? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus mulai, kalau pengen keluarga kita jadi keluarga dermawan, harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kita harus rajin berbagi, dari berbagi makanan, berbagi uang, dan lain sebagainya. Ya. Setelah bapaknya dermawan, ibunya pun juga dermawan, nanti anak-anaknya ikut, kok. Bapak ibuku kok lomo ya. Maka biasanya anak-anak akan meniru. Nah, ini, Bu. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana keluarganya biar dermawan, anaknya dermawan, harus latihan. Anak-anak kecil harus dilatih, Bu. Pripun, Bu? Latihannya anak-anak biar dermawan, diberi makanan atau uang, minta, Bu, untuk dibagikan. Ya, mungkin mau ngaji di sahabat Quran Ibnu Mas'ud, biar nggak jajan, tak bawakan makanan saja, snack. Kalau bawakan makanan, snack dilebihkan. Bahkan kalau bawa yang banyak, sampaikan ke anaknya, sampaikan ke putra putrinya, ya Nduk, Le, nanti kalau makan snack teman-temannya dibagi, dikasih. Ini latihan dermawan. Jangan sampai malah sebaliknya, kita ngajari pelit, kita ngajari bakhil. Bagaimana pelit? Bilang ke putra putrinya, nanti kalau makan snack delik-delik ya. Koncone ojo nganti ngerti. Ya. Nanti kalau ada yang minta jangan dikasih. Ini ngajari pelit. Dan orang kalau sudah pelit, tidak mau berbagi, ini tanda-tanda kerugian, Bu. Kalau mau bagi, mau infak, mau sedekah, mau dermawan, setiap hari, Bu, didoakan malaikat. Dulu pernah kita sampaikan hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan apa, Bu? Setiap datang waktu pagi, turun dari langit dua malaikat setiap hari. Faqala ahaduhuma, berkatalah salah satu dari malaikat, Allahumma, ya Allah, a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berikanlah orang yang berinfak, yang sedekah, yang dermawan, berikan kepada mereka balasan yang banyak. Ini doanya malaikat, Bu, ini. Makanya kalau kita setiap hari infak dermawan, didoakan malaikat, diganti, Bu, nanti.
Wa qalal akhar, dan berkata malaikat yang satunya, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kepada orang yang suka nahan harta, tidak mau berbagi, berikan kepada mereka kehancuran. Bisnismen, pengusaha, pelit, tunggu Bu, bangkrut nanti Bu ini. Ya, karena didoakan oleh malaikat dengan kehancuran, kebangkrutan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka putra putri kita dilatih Bapak Ibu biar menjadi putra putri anak yang dermawan. Insya Allah akan barokah dunia dan akhirat. Allahumma amin. Baik, ini Bapak Ibu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan di sore hari ini. Semoga bermanfaat, dan nanti di rumah mulai latihan dermawan yang lomo. Dan perhatikan, jangan salah, dermawan itu Bapak Ibu dimulai dari keluarga. Jangan sampai dermawan kepada orang lain tapi dengan keluarga pelit. Ada enggak Bu? Ada. Ada mungkin laki-laki atau suami dengan teman-temannya saja nraktir terus. Apalagi kalau gajian teman-temannya dijajake kabeh, tapi dengan anak istrinya pelit. Ada enggak Bu? Ada, banyak. Ini enggak betul. Kalau dengan teman-temannya saja dermawan, bisa lomo, dengan keluarga harus tambah dermawan. Nah ini, maka hari ini ya nanti dipraktekkan kedermawanannya. Hari ini kan terima rapot Bu, nanti nilai anaknya seperti apa, baik atau buruk, jelek atau bagus, disyukuri alhamdulillah. Kemudian dapat ilmu harus dermawan. Anaknya dibisiki, le bijimu apik iki, ya ayo mampir mie ayam Pak Sukidi, tak traktir mie ayam. Mau mie ayam nggak Dek? Mau. Ini dermawan. Ya, nilainya dibuka ternyata waduh bebek kabeh. Ya, tetap dermawan. Ayo tak jajak ke mau apa bakso, ayo mampir bakso, besok harus tambah rajin. Ini dermawan Bapak Ibu. Maka setelah ini bagaimana kita berusaha jadi pribadi yang dermawan. Insya Allah Bapak Ibu, kalau keluarga kita menjadi keluarga yang dermawan, akan menjadi keluarga pilihan, beruntung dunia akhirat. Allahumma amin. Baik, ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan kajian wali santri yang akan datang insya Allah. Kemudian setelah ini nanti ya agenda atau acaranya adalah penerimaan rapot sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Julianto. Setelah ini monggo Bapak Ibu mengarah menuju kepada Ustadz Ustadzah dari putra putrinya. Kalau misalnya bingung, ya anakku ini ustadzahnya sopo iki sing ngajar, maka adik-adik nanti tolong ibu-ibunya digandeng, kemudian diarahkan ke jalan yang benar. Jangan tersesat, nanti nerima rapot malah mampir ke mie ayam dulu, ambil rapot dulu ya, baru nanti mampir dibawa ke warung mie ayam. Baik, ini dari kami, semoga bermanfaat. Insya Allah kita sambung di kesempatan yang lain. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kurangnya dari diri kami pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo silahkan ibu-ibu segera menuju ke Ustadz Ustadzah, kemudian adik-adik diarahkan Bapak Ibunya.